Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi di sekolah juga harapannya disiapkan fasilitas sarana sanitasi, terutama itu sarana cuci tangan pakai sabun. Perkara yang paling menonjol untuk di Kejaksaan Negeri Bau-Bau itu adalah perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Selamat pagi dari Jalan Limbawolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merom, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Bau-Bau harapkan sekolah siapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir sebagai bagian dari program makan bergizi gratis. Kejaksaan Negeri Bau-Bau gencarkan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak. Hal ini karena mayoritas kasus tindak pidana umum yang ditangani sepanjang tahun 2024 lalu didominasi kasus kekerasan pada anak. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Selasa 11 Februari 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Dinas Kesehatan Bau-Bau harapkan sekolah menyiapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir sebagai bagian dari program makan bergizi gratis. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Jadi di sekolah juga harapannya disiapkan fasilitas sarana sanitasi, terutama itu sarana cuci tangan pakai sabun. Selain memberikan pelatihan kepada para penjama dan pengelola dapur umum makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan terkait pengolahan dan keamanan pangan, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga memberikan edukasi kepada pihak sekolah penerima program makan bergizi gratis soal pola hidup sehat, misalnya perilaku cuci tangan sebelum makan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengatakan, cuci tangan pakai sabun sebelum makan tersebut untuk memastikan bahwa makanan bergizi gratis tidak hanya layak konsumsi saat proses produksinya, namun juga dipastikan makanan tersebut layak dan sehat saat dikonsumsi. Selesai di pelatihan sudah tidak, tetap kita lakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan terus-menerus, termasuk pada saat pendistribusian di sekolah-sekolah, karena sekali lagi di sini mungkin pengolahannya diharapkan sudah aman dan layak, tetapi bagaimana pada saat sampai lagi di sekolah, tempatnya juga dipastikan pada saat pendistribusiannya di anak-anak yang benar-benar layak dan aman dan sudah siap, dan tentunya juga anak-anak dan pihak sekolah akan diberikan edukasi dan hal-hal mendasar pola hidup sehat tentunya sebelum makan cuci tangan dulu. Untuk itu, lanjut Yuslina, Dinas Kesehatan akan turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada para guru pendamping dan diharapkan sekolah telah menyediakan sarana sanitasi yang layak untuk tempat cuci tangan dengan air mengalir. Jadi di sekolah juga harapannya disiapkan fasilitas sarana sanitasi, terutama itu sarana cuci tangan pakai sabun dengan tersedia sarana air mengalir dan sabun untuk di sekolah. Jadi ada edukasi cuci tangan sebelum. Di Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis, Dinas Kesehatan Bau-Bau juga akan secara berkala melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, memastikan satuan pelayanan menyimpan sampel makanan hasil produksi dalam lemari pendingin, dan memastikan semua proses tahapan pengelolaan pangan sesuai dengan standar kemasan pangan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kejaksaan Negeri Bau-Bau gencarkan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak. Hal ini karena mayoritas kasus tindak pidana umum yang ditangani sepanjang tahun 2024 lalu didominasi oleh kasus kekerasan pada anak. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Perkara yang paling menonjol untuk di Kejaksaan Negeri Bau-Bau itu adalah perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau menyoroti lonjakan kasus kekerasan pada anak yang mendominasi tindak pidana umum di wilayahnya sepanjang tahun 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bau-Bau Abdul Qadir Sengaji mengatakan, dibandingkan dengan kasus pencurian dan penganiayaan, angka kekerasan terhadap anak jauh lebih tinggi.
Kalau untuk perkara pidana umum dari semua jenis tindak pidana, perkara yang paling menonjol untuk di Kejaksaan Negeri Bau-Bau itu adalah perkara yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Nah, inilah perkara ini yang di 2024 yang paling mendominasi terkait dengan tindak pidana umum. Dibanding dengan perkara-perkara yang lain kayak pencurian, penganiayaan, jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit dibanding dengan perkara terkait dengan perlindungan anak. Menyikapi kondisi ini, Kejari Bau-Bau mengambil langkah proaktif untuk menekan angka kriminalitas pada anak di tahun 2025. Seksi Intelijen Kejari Bau-Bau terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan hukum dan konsekuensi pidana dari tindak kekerasan pada anak. Supaya kita bisa meminimalisir ini supaya angka kriminalitasnya tidak begitu besar di 2025, maka dibutuhkan adalah dari kami sebagai seksi intelijen untuk bisa turun ke masyarakat agar bisa dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Itu adalah bagian daripada edukasi supaya masyarakat akan bisa tahu mana yang mereka bisa lakukan dan mana yang mereka tidak bisa lakukan, sehingga tidak menimbulkan pada pertanggungjawaban pidana dan tidak akan ada akibat kepada yang menjadi korban. Kejari Bau-Bau menyadari bahwa upaya pencegahan kekerasan pada anak tidak dapat hanya mengandalkan penegak hukum. Peran serta aktif pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga, lingkungan sekitar, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Puskesmas di Bau-Bau diarahkan berkontribusi penuh dalam suksesnya program makan bergizi gratis. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau akan turut andil dalam proses kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memberikan pelayanan kesehatan dasar dan terpadu kepada masyarakat, puskesmas di Bau-Bau memiliki tugas tambahan di wilayahnya masing-masing, memastikan kualitas dan kondisi pangan aman hingga ke tangan anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina menjelaskan, setiap puskesmas memiliki tim pengawasan keamanan pangan yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makan bergizi gratis. Selain itu terdapat tim surveillance yang siap menangani jika terjadi indikasi kejadian luar biasa atau KLB. Di setiap puskesmas tentunya sudah ada petugas gizi, petugas sanitarian terkait inspeksi kesehatan lingkungan dari SPPG-nya ini atau barangkali dapurnya, dan semua ada surveillance-nya bila mana terjadi misalnya hal-hal yang diidentifikasi mengarah adanya KLB. Intinya semua bekerja tim sesuai dengan peran, dan hal ini kan sudah di semua puskesmas kan tentunya sudah ada pemegang-pemegang program ini. Lebih lanjut, Yuslina menekankan pentingnya memastikan kualitas dan kondisi pangan yang benar-benar aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Dinas Kesehatan juga akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap tim pengawasan keamanan pangan guna menjaga standar kualitas. Dengan adanya peran aktif puskesmas dalam program makan bergizi gratis ini, ia berharap anak-anak di Kota Bau-Bau dapat menerima makanan bergizi yang aman dan berkualitas tinggi sehingga kesehatan mereka tetap terjaga. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita sampaikan berita yang terakhir. Oknum guru berinisial AM usia 37 tahun yang juga merupakan aparatur sipil negara atau ASN di Kota Bau-Bau harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. AM ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Bau-Bau pada 6 Februari 2025 sekira pukul 00:15 waktu Indonesia Tengah di kediamannya di Kecamatan Murhum. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Bangga P. Sidawuruk. Dan dalam operasi penggeledahan di rumah tersangka, polisi berhasil menemukan 8 potong pipet berisikan butiran kristal bening yang diduga sabu dengan berat total 2,86 gram. Kasat Narkoba menyebutkan dari hasil interogasi singkat terhadap terduga pelaku, diketahui bahwa AM baru pertama kali menjadi kurir sabu. Barang haram tersebut disimpan di bawah tempat tidurnya. Penggeledahan dilakukan
dengan disaksikan langsung oleh Ketua RT dan RW setempat. Selain sabu yang dikemas dalam pipet, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, termasuk 2 buah timbangan digital, 1 buah bong alat hisap sabu, beberapa bungkus plastik, serta sebuah handphone yang diduga digunakan dalam transaksi narkotika. Setelah penangkapan, AM beserta barang bukti langsung dibawa ke markas komando Mako Polres Bau-Bau untuk proses pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, AM terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 1, serta subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Bau-Bau harapkan sekolah siapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir sebagai bagian dari program makan bergizi gratis. Kejaksaan Negeri Bau-Bau gencarkan penyuluhan hukum tentang perlindungan anak. Hal ini karena mayoritas kasus tindak pidana umum yang ditangani sepanjang tahun 2024 lalu didominasi oleh kasus kekerasan pada anak. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.